Sudah, Oke, Pak. Pak Hendrawan. Ya, sehat Pak ya. Alhamdulillah, Pak. Sehat ya, senyum-senyum Pak ya. Ya, ada Oke, batuk-batuk sedikit tapi badannya masih fit, toh, Pak. masih fit Pak ya. Oke, kalau begitu Pak siap ujian Pak ya. Insya Allah. Oke, jadi kita mulai Pak ya. Silakan diawali dengan memperkenalkan diri, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan materi apa saja yang Bapak dapatkan ya selama proses PPG. Punya pengetahuan-pengetahuan yang di upgrade dari sebelumnya mungkin tidak pernah didapatkan atau sudah ada pengalaman tapi ada penguatan di PPG ya silahkan mulai dari identifikasi masalah sampai ke penentuan rencana aksi Pak ya. Yang terakhir ya. Saya persilahkan kurang lebih 15 menit Pak ya. Silahkan Pak Hendrawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Darmawan dan Bapak Zulhaji selaku dosen penguji yang saya hormati. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul melalui tatap muka Zoom, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak nanti di zaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Pak Darmawang dan Pak Zulhaji yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan apa yang sudah saya dapat atau saya pelajari ketika mengikuti program PPG ini dalam jabatan kategori 1 angkatan 2, mulai dari proses awal kemarin sampai sekarang ini. Kemarin sudah melakukan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, yang pertama, di awal pertemuan kemarin saya sudah belajar bersama dengan Bapak dosen pembimbing. Yang pertama adalah belajar pendalaman materi. Nah, di dalamnya ada beberapa proses pembelajaran. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah tersebut, tagihan dari mahasiswa adalah mengerjakan LK 1.1, yaitu mengenai mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Nah, permasalahan apa saja? Menjelaskan LK-nya Pak, bukan LK ya. Permasalahan-permasalahan apa yang Bapak anukan, proses apa yang Bapak dapatkan di situ, upgrade apa maksudnya dari proses itu Bapak dapatkan apa, dari identifikasi, dari eksplorasi, dari penentuan apa yang Bapak dapatkan, bukan pengerjaan LK-nya yang mau dibutuhkan Pak ya. Oh ya, Oke silakan. ya mohon maaf Pak. Saya lanjutkan kembali. Pertama, kami mengidentifikasi masalah. Ada 6 yang diidentifikasi, ada pedagogik, kesulitan belajar, membangun relasi, pemanfaatan model, materi terkait literasi, pemanfaatan TIK. Lalu dari mengidentifikasi masalah tersebut, kita ditugaskan untuk mengeksplorasi kira-kira penyebab masalahnya apa. Nah, penyebab masalah ini dieksplorasi berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Nah, untuk kajian literaturnya ini berasal dari 1 buku dan 2 jurnal. Nah, untuk mencari kajian literatur ini terus terang saya baru kali ini mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya mencari buku di Google, yaitu menggunakan Google Book. Nah, kemarin sudah diajarkan sama Pak Edi Sabara. Nah, itu sangat membantu sekali. Sebelumnya belum pernah menggunakan Google Book, sekarang sudah pernah menggunakan Google Book. Lalu untuk yang jurnal, metode yang digunakan adalah menggunakan Google Scholar. Nah, Google Scholar ini juga sama. Baru kali ini saya menggunakannya karena sebelum-sebelumnya juga belum pernah menggunakan Google Scholar. Lalu
dari eksplorasi penyebab masalah itu selain mencari dari kajian literatur, itu juga melakukan wawancara terhadap beberapa personel. Di antaranya adalah kepala sekolah, guru, teman sejawat, pengawas, dan pakar. Nah, kemudian di langkah selanjutnya adalah menentukan penyebab masalah. Nah, dari hasil eksplorasi penyebab masalah tersebut, mahasiswa itu diminta untuk menentukan kira-kira akar penyebabnya apa. Nah, akar penyebabnya apa nanti dituangkan ke dalam LK-LK yang ada di proses penentuan penyebab masalah tersebut. Lalu ketika sudah menemukan akar permasalahannya, lalu mahasiswa ditugaskan dari 6 akar masalah yang didapat, itu mahasiswa ditugaskan untuk memilih 2 masalah yang nanti akan diselesaikan pada saat proses PPG ini berlangsung. Nah, itu adalah langkah pertama sampai langkah ketiga. Lalu langkah keempatnya ini sudah masuk ke dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, di langkah 4 ini mahasiswa diminta untuk mengeksplorasi alternatif solusi dari permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, untuk mengeksplorasi alternatif solusi untuk mencoba menyelesaikan masalah, nah itu mahasiswa juga ditugaskan untuk mencari berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Nah, untuk literatur juga masih sama, 1 buku dan 2 jurnal. Dan kebetulan untuk tahunnya itu dibatasi adalah maksimal 5 tahun. Sehingga buku dan jurnal yang digunakan sebagai kajian literatur itu adalah maksimal 5 tahun yang lalu penerbitannya. Lalu selain dari kajian literatur juga mahasiswa diminta untuk mewawancarai sama seperti pada proses sebelumnya, wawancara kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada teman sejawat, kepada pengawas, lalu kepada pakar juga. Nah, lalu setelah mengeksplorasi alternatif solusi, nanti mahasiswa diminta untuk menentukan solusi mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah menentukan solusi, langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi. Nah, mahasiswa diminta untuk membuat 2 rencana aksi yang nanti akan digunakan untuk 4 kali mengajar. Nah, satu rencana aksi ini yang dibuat perangkatnya antara lain adalah RPP, lalu ada media pembelajaran, ada bahan ajar, ada instrumen penilaian, dan ada LKPD. Dan ketika membuat rencana aksi, mahasiswa diminta untuk mengintegrasikan rencana pembelajaran tersebut kepada beberapa poin, diantaranya adalah poin HOT, lalu ada 4C, lalu literasi numerasi kalau nggak salah ya, dan sebagainya. Lalu setelah membuat rencana aksinya itu nanti diuji cobakan melalui pair teaching. Nah, untuk pair teaching ini kemarin diuji cobakan kepada teman-teman satu kelas. Kalau kemarin kita kelas besar itu jumlahnya sekitar 35. Nah, untuk pair teaching ini pelaksanaannya adalah dilaksanakan dalam kelas kecil, 35 dibagi 3. Nah, kebetulan kelasnya itu ABC, saya dapat kelas yang C. Dan sebelum pair teaching, mohon maaf ada yang kelewatan. Sebelum pair teaching itu mahasiswa diminta atau ditugaskan untuk membuat rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini adalah membuat lembaran observasi terhadap nanti pelaksanaan rencana aksi itu nanti kira-kira bisa berhasil atau tidak. Nah, itu sekilas mengenai
materi atau pembelajaran yang sudah saya dapatkan ketika proses PBG ini, ada banyak hal yang saya temukan pada saat PBG ini, terutama tadi yang pertama adalah ketika mencari kajian literatur. Sebelumnya kalau hanya menggunakan Google itu yang muncul hanya artikel-artikel, bukan penelitian, bukan buku. Nah, mungkin buku dan artikel juga muncul, tapi masih bercampur dengan apa namanya artikel yang lain, sehingga di proses PPG ini ada hal yang apa namanya baru, sehingga nanti mungkin bisa dimanfaatkan. Lalu pada saat proses PPG ini juga kedisiplinan dari mahasiswa itu sangat diuji, karena ketika sudah mendapatkan pemaparan dari dosen, sudah diskusi, nah nanti dilanjutkan dengan unggah tugas. Nah, unggah tugasnya ini harus sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Nah, rata-rata untuk pengumpulan tugas ini adalah jam 23.59. Nah, walaupun mungkin kami atau saya itu merasa tugasnya masih banyak yang kurang, tapi kalau sudah deadline ya mau nggak mau harus segera dikumpulkan. Walaupun mungkin ketika dibaca lagi mungkin masih ada banyak yang salah, ada masih banyak yang kurang. Tapi karena tuntutan waktu mau tidak mau harus segera diselesaikan. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang eh, sebetulnya belum paham, tapi sudah deadline-nya dikumpulkan, ya mau tidak mau harus segera dikumpulkan. Nah, itu beberapa kedisiplinan yang nanti mungkin bisa diaplikasikan ketika mengajar di sekolah. Itu, Pak. Ya memang karena kedisiplinan di apa namanya di program PPG ini sangat luar biasa sekali. Eh, ketika sudah waktunya ngumpul ya harus segera dikumpulkan. Dan kemarin itu ketika mengerjakan tugas, eh, saya berusaha mempresentasikan tugas-tugas yang sudah saya buat, sehingga nanti ketika saya sudah presentasi, walaupun salah, walaupun nanti mungkin dikasih pertanyaan banyak mahasiswa, banyak teman-teman, banyak dosen, tapi paling tidak ketika nanti saya tahu salahnya, ada masukan dari mahasiswa lain, ada masukan dari dosen, setidaknya saya masih punya waktu untuk memperbaiki daripada saya apa namanya mengerjakan tapi tidak pernah saya presentasikan, tidak tahu mana yang benar, tidak mau tahu mana yang salah, sehingga saya coba memberanikan diri, apapun bentuk tugasnya saya coba untuk kerjakan. Begitu, Pak. Lalu mungkin untuk pengalaman lain, pengalaman yang saya dapatkan ketika menjalani proses PPG ini, terus terang saya asalnya dari Jogja. Lalu dari Jogja itu memang ada beberapa teman juga, tapi walaupun sama-sama di otomotif, ternyata ketemunya baru di PPG ini. Dan ternyata teman-teman yang mengikuti PPG ini semangatnya luar biasa sekali. Semangatnya pantang menyerah. Kalau misalnya ada teman yang kesulitan mengenai pengerjaan tugas, bahkan kadang-kadang rela meluangkan waktunya untuk diskusi di luar perkuliahan, sehingga nanti eh, apa yang belum dipahami, nah itu bisa diberikan masukan oleh teman-teman yang lainnya. Dan karena bantuan dari teman-teman juga, eh, kami terutama yang kelompok C, umumnya yang kelompok besar itu alhamdulillah bisa sampai di penyusunan rencana evaluasi dan pada hari ini eh, melakukan uji komprehensif yang harapannya nanti kalaupun masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada yang perlu diperbaiki sebelum melaksanakan PPL, kami masih punya kesempatan untuk bisa memperbaikinya.
Oke, sudah Pak Hendrawan? Ya, saya rasa demikian Pak yang bisa kami sampaikan mengenai apa yang sudah kami pelajari dari awal sampai pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Terima Oke, kasih Pak. terima kasih Pak Hendrawan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan sharing informasi untuk mengkonfirmasi dan menggali pengetahuan apa yang Bapak Hendrawan telah temukan selama proses PPG. Ya, ngajar di kelas berapa Pak Hendrawan? Oh iya, mohon maaf. Tadi saya malah lupa memperkenalkan diri ya Pak ya. Nama saya Hindrawan Pramundito. Saya mengajarnya di SMK Muhammadiyah Ya, 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kebetulan saat ini saya mengajar di kelas 11, Pak. Dan kelas materi yang berapa ya? saya ajarkan atau mapel, mata pelajaran yang saya ajarkan itu adalah pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Begitu, Bapak. Kelistrikan Pak ya. Oke. Nah, Bapak kan sudah lama pasti mengajarkan. Sudah berapa lama mengajar, Pak? Alhamdulillah sudah dari 2013, Pak. 9 tahun. 13 9 tahun, Pak ya. Artinya Bapak sudah kaya pengalaman mengajar. Ya, nah, berarti selama proses mengajarkan, termasuk di kelas ini yang sekarang lagi diajar, mungkin Bapak menemukan banyak hal di sana atau masalah atau apa, silahkan dikemukakan Pak. Apa yang diidentifikasi di sana, masalah apa saja yang muncul dalam pembelajaran. Ya, Silahkan baik. Pak. Baik, terima kasih Pak Darmawang. Nah, masalah yang pertama yang muncul ketika proses pembelajaran itu adalah yang saya angkat di PPG ini, itu yang pertama mengenai kemandirian belajar siswa, Pak. Jadi, kemandirian belajar siswa kami, siswa saya di SMK Muhammadiyah 1 Sleman itu eh, masih dibilang rendah karena yang pertama itu ditunjukkan dengan keinginan untuk atau kemauan untuk membaca sumber ajar atau bahan ajar itu sangat rendah sekali, Pak. Padahal sebetulnya di buku manual, di bahan ajar yang apa namanya sudah disediakan, itu sebetulnya informasinya juga sudah banyak. Tapi kemauan saja untuk membaca itu kadang masih kurang. Nah, apalagi ditambah eh, ketika pelajaran itu ketika guru menyampaikan pembelajaran itu kadang ketika siswa belum paham itu juga kadang tidak punya inisiatif untuk menanyakan apa yang belum dipahami sehingga kami mendeskripsikan atau mengidentifikasi bahwa kemandirian belajar peserta didik itu masih rendah. Lalu yang kedua, ini saya temukan di kelas saya sendiri. Nah, masih banyak kelas 11 itu yang ketika menggunakan alat ukur itu masih apa namanya masih sangat kurang gitu, terutama penggunaan multimeter. Padahal di tempat saya itu kan pelajarannya PKKR kelistrikan kendaraan ringan. Nah, ketika memeriksa komponen kendaraan itu kan paling banyak menggunakan multimeter. Walaupun sudah kelas 11 itu masih banyak yang belum bisa menggunakan multimeter dengan baik dan benar. Nah, kesalahannya itu adalah paling banyak ketika membaca apa namanya itu skala pengukurannya, terutama yang tahanan. Nah, kalau tahanan itu kan angkanya tidak urut 0, 1, 5 dan seterusnya gitu kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan apa namanya jarak antar angkanya itu kan juga beda-beda. Kalau misalnya 0 dengan 1, lalu di tengahnya ada garis 1, berarti kan 0 sampai 1 dibagi 2. Nah, itu kadang anak-anak masih bingung berapa nilai garis tengahnya di antara 0 dan 1. Atau mungkin bahkan di antara 5 dan 10. Itu ada sekitar 10 atau 5 ya. 10 kalau nggak salah ya. Ada 10 garis. Skala 5 sampai 10 itu ada 10 garis.
Jadi kan ada 10 bagian. Nah, nilai per bagiannya itu masih banyak yang belum paham. Bisa jadi mungkin karena kemarin pandemi, sehingga untuk konsep penggunaan alat ukur ini masih sangat kurang. Sehingga ketika digunakan untuk pembelajaran, nah bagaimana menggunakan alat ukur yang baik dan benar itu masih banyak yang salah. Terutama pada segi eh, pembacaannya, pembacaan alat ukurnya. Nah, itu. Oke. Nah, cukup Pak ya. Oh ya. Lanjut, kita lanjut. Nah, dalam proses mengidentifikasi masalah itu bagaimana caranya Bapak untuk menemukan hal itu masalah? Untuk menemukannya ya, Pak ya. Iya, gimana apa proses yang Bapak lakukan sehingga Nah, dalam hal mengungkapkan itu tadi kan sudah dikemukakan. Saya mau tahu gitu, bagaimana caranya Bapak tadi menemukan masalah-masalah itu? nah, ketika proses pembelajaran itu kan kami bagi menjadi kelompok-kelompok gitu ya, Pak ya. Untuk kemandirian terutama. Nah, ketika pembelajaran itu dibagi menjadi kelompok-kelompok dan di situ sudah sebetulnya sudah ada report sheet atau apa namanya lembar untuk menuliskan hasil jawaban beserta dengan buku manualnya. Sebetulnya report sheet itu bisa digunakan dengan cara membaca buku manual. Nah, kadang-kadang siswa-siswa atau anak-anak mohon maaf itu kemauan untuk membaca, memahami dengan seksama itu kurang, Pak. Sehingga apa namanya yang seharusnya itu bisa membaca lalu paham, nah anak-anak malah milih main HP. Maunya itu dijelaskan sama gurunya. Nah, sehingga kan kalau seperti itu kemandirian belajarnya rendah. Lalu untuk yang permasalahan alat ukur ini ketika praktek juga, ketika praktek itu misalnya kami bagi menjadi kelompok-kelompok itu juga, dan ketika saya lihat langsung bagaimana cara mengukurnya, nah itu rata-rata anak-anak itu masih gimana ya Pak ini cara ngukurnya? Ini tahanannya apa namanya nilainya berapa ya Pak ya? Nah itu anak-anak masih kebingungan Pak. Nah dengan demikian dengan cara itu saya bisa melihat bahwasanya pemahaman mengenai alat ukur ini masih sangat kurang, dan ketika saya cross check ternyata hal-hal yang seperti itu tidak hanya terjadi pada satu dua anak saja. Nah, ini terbukti ketika Mas coba ini temannya dibantu, ini berapa hasilnya, bagaimana cara menggunakannya. Wah, nggak bisa Pak. Nah, coba saya ke kelompok lain. Nah, itu juga hasilnya masih sama. Ya mungkin walaupun di antara satu apa namanya, di antara anggota kelompok itu masih ada yang bisa. Tapi ketika sudah ada anak yang bisa, ada siswa yang bisa, ketika itu nanti ditugaskan untuk mengajarkan kepada temannya itu juga anak yang sudah bisa itu kadang bingung, Pak. Bagaimana dia itu bisa cara menggunakannya, tapi ketika dia itu menjelaskan kepada temannya itu susah. Padahal kalau logikanya itu kan dijelaskan temannya malah lebih enak gitu ya. Tapi ternyata ketika menjelaskan kepada temannya juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Oke, Begitu, Pak. oke ya. Oke, kita lanjut Pak ya. Untuk setelah identifikasi masalah kan Pak, kita harus mengeksplor itu masalah yang ditemukan tadi. Nah, bagaimana caranya Bapak mengeksplor itu penyebab masalah itu? Apa yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih Pak Darmawang untuk eksplorasi masalah, penyebab masalah. Itu yang kami lakukan adalah mencarinya berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Nah, untuk kajian literatur ini sumbernya dari satu buku dan dua jurnal. Nah, untuk buku itu saya menggunakan Google Book untuk mencari buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang ada di kelas saya. Nah, dengan cara memasukkan kata kuncinya. Lalu untuk yang jurnal, mencari kajian literatur dari jurnal itu juga caranya hampir sama, menggunakan kata kunci terhadap permasalahan saya, lalu nanti dimasukkan ke dalam Google Scholar. Nah, bedanya tadi, kalau yang buku itu Google Book,
Kalau yang jurnal itu menggunakan Google Scholar, dan alhamdulillah ini pengalaman pertama saya menggunakan Google Book dan Google Scholar. Lalu selain menggunakan kajian literatur, saya juga melaksanakan wawancara. Nah, wawancaranya ini dilakukan kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada Menang. teman sejawat, kepada pengawas, dan juga kepada pakar pendidikan. Jadi seperti itu, Pak. 61, Pak. Lanjut. Ya, jadi cara mengeksplorasi masalahnya adalah menggunakan kajian literatur dan wawancara. Dan untuk wawancaranya, kemarin untuk yang eksplorasi penyebab masalah ini, alhamdulillah bisa tatap muka langsung. Karena di awal-awal waktunya masih agak longgar gitu, jadi untuk janjian masih sempat. Tapi untuk yang wawancara di bagian akhir, solusi kalau nggak salah ya, Sudah solusi ini itu Pak ya, ya. sudah dipahami prosesnya. Nah, dari proses itu tadi kan ada kajian literatur, proses wawancara dengan teman guru dan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya Bapak melakukan analisis setelah melakukan proses itu? Bagaimana caranya melakukan analisis penyebab masalahnya? Baik, untuk menganalisis permasalahannya, eh, analisis ini kami laksanakan berdasarkan kajian literatur, kajian wawancara, lalu coba dilakukan observasi, atau kalau misalnya kemarin itu sudah mengamati, nah itu kira-kira hasil dari apa namanya kajian literatur dan wawancara itu kira-kira disinkronkan dengan apa yang sudah saya amati, kira-kira cocok atau belum. Jadi itu untuk menganalisis eksplorasi penyebab masalah. Bisa jadi memang semuanya adalah penyebab masalahnya. Karena memang rata-rata untuk hasil wawancara itu apa namanya ada ini jawaban yang hampir mirip, jawaban-jawaban yang hampir mirip, sehingga karena yang menjawab itu lebih banyak, bisa jadi itu adalah menjawab untuk analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Seperti itu, Ya, Pak kita Darmawan. lanjut Pak ya. Dari proses identifikasi, lanjut manipulasi, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan penyebab masalah. Penentuan penyebab masalah atau akar masalah. Nah, bagaimana caranya Bapak untuk menentukan penyebab masalah itu? Dari sekian masalah yang Bapak tadi ungkapkan kan, itu untuk kita temukan akar masalahnya itu apa yang Bapak lakukan atau bagaimana caranya? Baik, terima kasih Pak Darmawang. Jadi cara saya untuk menentukan akar penyebab masalahnya, itu pertama dari hasil eksplorasi itu kami tulis semuanya. Kami tulis semuanya hasil eksplorasi masalahnya. Nah, dari hasil eksplorasi masalah itu dibuat hubungan sebab akibat. Nah, kira-kira yang paling banyak menyebabkan itu apa dari hasil eksplorasi. Nah, ternyata dari hasil analisis saya, bahwasanya kemandirian belajar itu dipengaruhi atau disebabkan oleh banyak hal. Nah, banyak hal itu Apa ternyata faktornya itu Pak ya? Apa saja yang banyak hal itu? ya ada strategi pembelajaran, ada pembelajaran guru yang masih ada pembelajaran yang masih berpusat pada guru, ada model pembelajaran, ada manajemen kelas, ada guru kurang dapat memilih pendekatan pembelajaran, penampilan guru kurang menarik, pemahaman guru tentang kemandirian belajar peserta didik masih kurang. Ada lagi motivasi siswa yang masih kurang, ada lagi sistem sekolah, lalu kesadaran siswa untuk menggunakan smartphone pada tempatnya juga masih kurang. Nah, dari berbagai macam penyebab tersebut, nah ternyata yang menyebabkan apa namanya kemandirian belajar siswa kurang itu adalah model pembelajarannya. Karena strategi Oke. pembelajaran itu juga
arahnya ke model pembelajaran, manajemen Pak, ya? kelas. Mohon maaf, gimana Pak? Oke, sudah saya temukan ininya Pak. Nah, kita lanjut. Nah, untuk penentuan solusinya Pak ya. Tadi kan Bapak berarti pemilihan model salah satunya. Nah, untuk menentukan itu, dari itu bagaimana cara identifikasinya Pak? Lanjutan dari analisis faktor itu tadi mengarah kepada penentuannya. Nah, itu tadi penentuan solusinya apa yang Bapak lakukan di situ. Baik, untuk menentukan solusinya apa, kami coba melakukan kajian literatur lagi dan wawancara terhadap akar penyebab masalahnya. Nah, memang dari hasil apa namanya eksplorasi berdasarkan kajian literatur dan wawancara, itu model pembelajaran adalah salah satu yang membuat kemandirian belajar dari siswa itu sangat kurang. Nah, begitu juga dengan jawaban dari wawancara. Ternyata model pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa itu adalah model pembelajaran yang masuk dalam kategori HOTS seperti itu. Nah, model-model pembelajaran itu diantaranya adalah problem based learning. Nah, itu kami Apalagi dapatkan. Pak, kan di situ dalam proses penentuan solusinya gitu kan Pak ya. Nah, penentuannya pasti ada beberapa alternatif Pak. Nah, apa saja Oh, yang Bapak pilih, alternatif apa saja di situ? oh, baik Pak. Oh, iya, silakan. Alternatifnya sebetulnya ada beberapa Ya, alternatif solusi mengenai pembelajaran, mengenai model pembelajaran, mohon maaf. Nah, kalau di sini ya mungkin karena di kajian bukan literatur itu mungkin juga, Pak, oh ya Pak, gini Pak. sudah pasti. Karena Bapak sudah kaji. Oh ya, yang Jadi pertama, pasti kan alternatifnya pasti. Nah, tinggal kan yang mau dipilih yang mana nanti yang solusinya tepat kan gitu. Ya, silahkan. ya baik Pak, mohon maaf Pak. Jadi yang pertama itu metode Torbaya, tutor sebaya. Padahal saya kan ngetiknya di Google Book atau Google, ya betul, Google Book itu model pembelajaran. Ternyata model dan metode itu ada sedikit rancu. Nah, sehingga di sini tetap saya tuliskan metode Torbaya. Padahal akar masalah saya adalah model pembelajaran. Lalu yang kedua ada project based learning. Nah, untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa, guru dapat menggunakan model pembelajaran project based learning untuk pembelajaran di kelasnya. Lalu ada juga kemandirian belajar siswa kuat setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif yaitu Think Pair Square. Nah, kalau dari hasil wawancara itu ada juga yang menyebutkan project based learning, ada juga yang menyebutkan discovery learning, ada yang menyebutkan problem based learning. Nah, ada juga yang model-model pemberian tugas dan proyek. Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu ada Oke, beberapa alternatif solusinya. kita lanjut Pak ya. Nah, solusi apa yang terpilih Pak? Nah, dari kajian literatur dan wawancara, saya memilih penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, Karena, kenapa itu yang Bapak pilih? nah yang pertama untuk PBL ini eh, itu sudah sangat sering, bukan sudah sangat sering, sangat cocok ketika dilaksanakan pada pembelajaran di eh, bidang otomotif. Karena kalau yang berkaitan dengan pembelajaran otomotif itu ada banyak masalah-masalah yang ditemukan pada kendaraan. Nah, dengan adanya masalah yang ada di kendaraan tersebut, nah nanti siswa itu bisa terangsang untuk menjadi mandiri. Karena nanti
siswa itu dituntut untuk bisa menyelesaikan problemnya tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, dari Bapak memilih PBL kan? Iya, betul, Pak. Nah, sudah kenapa PBL sudah terpilih? Sekarang dengan cara apa Pak yang gunakan dalam PBL itu? Bagaimana Bapak sudah memilih PBL? Berarti Bapak akan menerapkan PBL kan? Nah, Ya, betul. bagaimana langkah-langkah penerapannya itu Pak? Atau sintaksnya PBL itu? Oh, baik, Pak. Jadi model pembelajaran PBL ini memang ada tahapan atau sintaksnya. Sintaksnya itu yang pertama itu adalah orientasi siswa terhadap masalah. Jadi nanti siswa diarahkan untuk mengamati kira-kira masalah apa yang terjadi pada kendaraan. Nah, kalau misalnya kendaraannya itu mogok, nah itu nanti kira-kira penyebabnya apa. Dan ketika nanti pembelajaran mungkin sistem pengapian, nah nanti anak-anak cukup dibatasi untuk masalahnya. Karena masalah pada mobil itu kan banyak. Sehingga nanti kalau misalnya pas pembelajaran pada sistem pengapian, masalahnya hanya dibatasi pada sistem pengapian. Itu untuk orientasi siswa terhadap masalah. Yang kedua, tahapannya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi, setelah diketahui permasalahannya oleh siswa, nah guru itu mengarahkan siswa atau peserta didik untuk belajar. Kira-kira nanti yang berhubungan dengan sistem pengapian itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, komponen-komponennya seperti apa. Nah, seperti itu, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Lalu yang ketiga, sintaksnya atau tahapannya adalah membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Jadi nanti kalau sudah coba mencari permasalahannya, nah guru itu membimbing kira-kira sudah sesuai jalurnya atau belum. Karena kalau misalnya kita membuka buku manual, itu biasanya ada panduan penyelidikan terhadap gangguan atau kerusakan seperti itu. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempatnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti dari hasil penyelidikan itu nanti dicari kira-kira penyebabnya apa. Kalau sudah ketemu, nanti hasilnya ditulis atau dicatat seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ditulis atau dicatat, di langkah terakhirnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, nanti siswa diarahkan untuk presentasi dari hasil yang sudah dilakukan. Kira-kira penyebabnya apa? Nanti kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, diganti atau diperbaiki. Nah, itu nanti siswa mempresentasikannya. Nah, nanti ketika mempresentasikan itu bisa ditanggapi atau diberikan masukan oleh kelompok lain. Nah, setelah itu nanti tahapan yang berikutnya adalah siswa itu menyimpulkan. Tentunya nanti di dibimbing oleh guru mata pelajaran. Jadi seperti itu Pak Darmawang untuk Ya, langkah-langkah oke. atau prosesnya. Terima kasih Pak Hendrawan, Pak Asul. Sampai Pak Asul. Halo, Assalamualaikum. Ya, sampai sudah cukup Waalaikumsalam. dari saya. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan ke Pak Sul Haji. Halo. Iya, iya, kedengaran.
Ya, halo. Ya, halo Pak. Halo. Ya, Ya, oke. Ya. Baik, saya lanjutkan Pak ya. baik Pak, Pak. oke. Berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajarannya, ini di bagian indikator ini apa yang menjadi dasar Pak Hendrawan untuk membuat indikator dari KD yang sudah ditentukan, KD yang akan diajarkan. Baik Pak. Baik, baik, baik. Jadi untuk indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini saya buat berdasarkan kompetensi. Nah, kompetensi dasar saya itu adalah 3.6 menerapkan alat ukur elektrik serta fungsinya. Lalu di indikator ini saya naikkan bagaimana caranya biar bisa menjadi pembelajaran yang hot. Dan alat ukur elektrik itu karena banyak, saya coba memilih satu, yaitu menggunakan multimeter. Jadi peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan menggunakan multimeter. Dari IPK itu kami coba melihat di KKO-nya itu sudah masuk di kategori C4, yang notabene indikator IPK C4 itu adalah sudah masuk ke kategori hot. Dan untuk KD keterampilannya 4.6 yaitu adalah menggunakan alat-alat ukur. Fokus di KD 3-nya dulu Pak. Oh, baik Pak. KD 3 ya Pak ya, KD 3. Iya, hanya satu IPK-nya atau gimana? Memang satu Pak. Hanya satu. Ya, memang satu Pak. Ya. Tadi KD-nya menggunakan alat ukur apa? Menerapkan alat ukur elektrik serta ya, fungsinya. Iya Pak. serta fungsinya. Nah, oke. KD-nya IPK-nya tadi apa Pak? IPK-nya peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan menggunakan multimeter. Nah, nantinya rencananya akan dipraktekkan untuk mendiagnosis kerusakan pada dinamo starter. Yang Bapak rancang ini pertemuan teori atau pertemuan praktek Pak? Ini pertemuan teori dan praktek Pak. Digabung jadi satu. Ya, RPP-nya itu kan satu, tapi nanti di bagian pertemuan itu kami buat menjadi dua Pak. Pertemuan pertama untuk teori, pertemuan keduanya untuk praktek. Maksud saya gini, ini pertemuan yang Bapak sajikan itu pertemuan untuk teorinya atau pertemuan untuk prakteknya? Paham maksud saya Pak? Oh, ini untuk teori Pak. Nah, itu berarti KD ini adalah KD untuk teori. Iya, itu betul. Kan? 36 untuk teori. Benar. Ya. Nah, indikatornya adalah menggunakan. Ya. Indikatornya mendiagnosis, Pak. Mendiagnosis. Kalau kompetensinya KD-nya itu menerapkan. Ya, menerapkan berarti kemudian ya
kalau dilihat dari KD-nya itu kan ada 2 item yang diharapkan dapat dikuasai di situ Pak ya. Iya Pak. Menerapkan yang satunya dua-duanya menerapkan, tapi yang satu adalah menerapkan alat ukur elektrik, kemudian yang satunya menerapkan fungsinya. Berarti sesuai dengan fungsinya. Indikatornya mendiagnosis alat ukur elektrik gitu ya. Mendiagnosis, ya Pak, betul Pak. Multimeter itu elektrik atau alat ukur elektrik atau apa dia analog? Kalau multimeter itu alat elektrik Pak, tapi memang jenisnya ada yang digital dan analog. Oke. Nah, jadi kalau melihat indikatornya itu mendiagnosis kerusakan menggunakan. Jadi Ya, di sini diarahkan untuk menggunakan alat ukur ya. ya betul. Sesuai dengan fungsinya. Ya. Oke, nah apa tidak bisa dikembangkan lagi indikatornya Pak? Maksudnya Pak? Dari indikator ini apa tidak memungkinkan dikembangkan lagi menjadi 2 indikator atau memang harus satu gitu? Kalau saya kemarin, karena sebetulnya ini kan permasalahannya di kelas 11. Kalau untuk KD yang saya ambil itu kan di kelas 10. Nah, bagaimana caranya biar KD yang di kelas 10 itu bisa diintegrasikan di kelas 11. Makanya untuk alat ukur multimeter ini saya kombinasikan dengan materi yang ada di kelas 11, yaitu mengenai dinamo starter. Jadi nanti siswa bisa mendiagnosis kerusakan pada dinamo starter itu menggunakan multimeter. Tentunya untuk yang dinamo starter itu nanti khusus untuk yang komponen-komponen bisa diperiksa menggunakan multimeter. Oh Jadi gitu. ya untuk indikator pencapaian kompetensinya hanya satu Pak. Oke, baik. Kalau memang menurut Pak Hendrawan tidak bisa dikembangkan, oke. Saya lanjut ke tujuannya Pak Hendrawan. Apa yang menjadi dasar Pak Hendrawan menyusun tujuan pembelajaran? Nah, untuk menyusun tujuan pembelajaran ini memang berangkatnya dari pembuatan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Di IPK itu KKO-nya masuk di C4, sehingga nanti untuk di tujuan pembelajaran itu juga masuknya di C4. Dan untuk pembuatan tujuan pembelajaran ini harus terdiri dari beberapa macam unsur ABCD, audiens itu siapanya, peserta didik maksudnya. Lalu behavior itu tentang kemampuannya. Lalu degree itu tingkatnya. Lalu condition. Nah, condition itu suasana yang atau strategi yang disiapkan. Jadi dari situ saya menyusun tujuan pembelajarannya. Oke, baik. Saya lanjut Pak Hendrawan. Bagaimana Pak Hendrawan mengevaluasi peserta didik? Instrumen apa yang digunakan dan bagaimana jenis pertanyaan-pertanyaannya? Baik Pak. Kalau untuk penilaiannya itu ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan pengetahuan. Untuk yang sikap nanti jenisnya adalah non-tes, itu menggunakan observasi atau lembar observasi. Lalu untuk yang pengetahuannya itu menggunakan tes tertulis.
Tapi untuk yang tes tulis ini saya coba menggunakan aplikasi, Pak. Jadi aplikasi untuk ujian. Nah, namanya Oh, rencana yang akan saya gunakan itu adalah Kahoot. Nah, untuk yang keterampilan nanti rencananya non-tes. Nah, bentuknya adalah portofolio dari hasil pengerjaan LK. Jadi bukan kinerja, bukan unjuk kerja, mohon maaf, bukan unjuk kerja, tapi berdasarkan portofolio atau yang sudah dikerjakan di dalam LKPD. Itu untuk jenis dan teknik penilaiannya, Pak Zulhaji. ya. Oke. Bisa saya tahu contoh soalnya, Pak? Oh ya, siap, Pak. Coba saya bukakan dulu untuk, mohon maaf ini saya share screen atau bagaimana Pak Zul? Disebutkan saja, Oh, saya sebutkan saja ya, Pak. dibacakan aja ya. Baik, untuk instrumen penilaian aksi. Mohon maaf, instrumen penilaian. Pengetahuan, Pak. Gimana Pak? Mohon maaf. Pen- eh, Soal yang digunakan untuk menguji pengetahuan. Oh ya, untuk menguji pengetahuan, saya sudah membuat 10 soal, semuanya pilihan ganda. Tapi untuk soal 1 sampai 5 itu tingkatan apa namanya? Dimensinya baru sampai di C3. Nah, yang nomor 5 yang nomor 6 mohon maaf, 6 sampai 10 itu C4 atau yang sudah masuk ke dalam kategori HOTS. Nah, untuk yang sudah masuk ke dalam kategori HOTS ini, salah satu soal yang saya buat itu adalah ada gambar tentang pemeriksaan apa namanya? Armatur. Nah, dari gambar pemeriksaan armatur tersebut ditemukan bahwasanya ada kontinuitas atau ada hubungan. Nah, jadi dicek menggunakan multimeter, tentunya pengukurannya adalah di tahanan, itu ada hubungan atau ada kontinuitas alias jarumnya itu bergerak ke kanan menuju ke 0. Nah, dari situ analisis yang paling tepat dari kejadian tersebut adalah, nah jawabannya yang pertama adalah A, armatur dalam kondisi baik, B, armatur dalam kondisi yang tidak baik, C, armatur harus dilakukan penggantian, D, armatur dalam batas toleransi, dan E, armatur harus dilakukan perbaikan. Jadi ada gambar pemeriksaan, nanti ada hasilnya seperti apa. Nah, siswa diminta untuk menentukan apa namanya komponen itu masih baik atau tidak. Seperti itu Pak, soal-soal yang saya buat Pak. Dan rata-rata soalnya mirip-mirip, yang membedakan adalah Kalau saya lihat bagiannya. dari lembar penilaiannya ini, ya, ini masih sekedar Mohon maaf agak menunjukkan. putus-putus Pak. Ini di lembar penilaiannya Pak, ini yang Pak Hendrawan cantumkan ini masih sekedar membaca hasil bacaan, belum ke tahap analisis Pak. Ya, sebenarnya di dalam pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda pun bisa dilakukan analisis ya, karena IPK-nya menganalisis gitu. Jadi harusnya pertanyaan-pertanyaannya juga mengarah pada analisis Pak ya. Sehingga indikator pencapaian kompetensinya dan tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai seperti itu. Oh. Jadi pertanyaan-pertanyaannya harusnya arahnya bagaimana siswa itu berpikir kreatif dengan cara menganalisis ini apa sih yang terjadi jika seperti ini kan gitu. Kalau nomor 1 sampai nomor 5 itu ya itu tidak menggambarkan bagaimana
siswa bisa berpikir kreatif, berpikir kritis dan kreatif. Itu Pak. Kalau nomor 6 sih oke, ini sudah bagaimana siswa menganalisis apa yang terjadi, ya kan? Gitu. Jadi ya harusnya seperti inilah soal-soalnya semua, gitu. Bukan lagi menyebutkan. Apalagi soal pilihan ganda, Pak. Soal pilihan ganda kan tinggal apalagi namanya, tinggal memilih pilihan, jawabannya sudah ada. Tinggal memilih yang mana yang tepat kan gitu. Tapi kalau dalam format analisis, ya itu harus dianalisis dulu baru dijawab mana yang benar, gitu Pak. Oh, berarti untuk yang soal kategori di bawah C4 itu tidak perlu ditampilkan ya Pak ya? Perlu lah, karena itu kan sudah dipelajari di alat ukur di kelas 1. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Gitu ya. Baik, lanjut Pak. Bagaimana proses pembelajaran Pak Hendrawan lakukan terkait dengan TPACK-nya Pak? Baik. Mohon maaf, untuk TPACK-nya saya coba menyampaikan di awal itu di Apersepsi itu coba menayangkan video YouTube, tapi video yang kami tampilkan itu sudah saya download dulu Pak untuk mengantisipasi nanti ketika proses pembelajaran mungkin sinyalnya baru tidak stabil. Selain itu nanti untuk bahan ajar itu juga sudah kami upload di di internet atau di drive seperti itu. Jadi nanti anak-anak tinggal mengaksesnya saja Pak. Seperti itu untuk beberapa gambaran TPACK yang saya buat, dan nanti untuk menggunakan video Pak ya? Sudah Pak, termasuk video demonstrasi ketika saya menjelaskan multimeter itu sudah kami buat ya, walaupun cuma seadanya, tapi paling tidak nanti video demonstrasi yang saya buat itu bisa membantu anak-anak dalam belajar. Karena terus terang kalau misalnya demonstrasi secara langsung itu multimeter itu layarnya kecil, sehingga kalau untuk menayangkan ke siswa itu banyak siswa yang tidak bisa melihat dengan ukuran multimeter yang sangat kecil itu. Sehingga saya buat videonya sehingga nanti anak-anak itu tinggal mengakses video yang sudah saya unggah di YouTube gitu Pak. Mohon maaf seperti itu Bapak. Ya, oke baik. Saya rasa cukup Pak dari saya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sol. Ya, saya rasa sudah cukup apa yang ditambahkan oleh Pak Sol, Pak Hendrawan ya. Semoga Pak Hendrawan bisa lanjut ke tahapan selanjutnya dan bisa menjadi guru profesional nantinya, Pak. Amin. Ya. Sudah bisa live Pak Hendrawan? Baik, terima kasih banyak Pak Zulhaji dan Pak Darmawang. Mohon bimbingannya lagi Pak ketika bisa mungkin masuk di proses PPL ya Pak ya. Barangkali masih ada banyak kurangnya, mohon bimbingannya lagi. Nanti ada dosen yang bertugas itu Pak. Oh iya baik Pak. Ya, dengan guru pamong. Biasanya itu guru pamong lebih banyak hal-hal teknis juga banyak dia tahu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Darmawang dan Pak Zul. Izin live room ya Pak ya. Iya, nanti record dulu Pak. Oh iya, mohon maaf.